Halo semuanya, kami dari Rebrick, Recycle Plastic into Brick. Rebrick adalah sebuah startup produsen batu bata ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena kami memanfaatkan limbah plastik yang didaur ulang sebagai bahan substitusi pada batu bata kami. Tentu saja produk kami memiliki kualitas yang dapat menyaingi batu bata biasa pada umumnya, karena sudah melalui uji kuat tekan untuk memastikan keamanan produk kami. Berikut beberapa problem yang kami temukan dalam Rebrick ini. Yang pertama yaitu biaya bahan produksi yang sangat mahal. Kemudian biaya pembangunan relatif meningkat dan bahaya sampah plastik terhadap lingkungan. Solusinya? Yang pertama yaitu penekanan biaya produksi bata. Lalu penekanan biaya pembangunan, kemudian produksi ramah lingkungan, dan yang terakhir penurunan timbunan sampah plastik. Overview product. Rebrick merupakan produk inovasi berupa batu bata yang ramah lingkungan yang terbuat dari plastik dengan memanfaatkan pemanasan plastik dengan densitas tertentu. Produk ini memiliki dua keunggulan, yakni upaya penurunan timbunan sampah plastik sekaligus penekanan biaya produksi yang lebih murah serta memiliki nilai kegunaan yang tidak jauh berbeda dengan bata biasa. Ketahanan dari bata sendiri bisa dimodifikasi berdasarkan jenis plastik yang digunakan sebagai bahan baku. Market size. Dari total addressable market, berbagai perusahaan konstruksi. Sedangkan dari serviceable available market yaitu developer perumahan dan serviceable obtainable market yaitu toko bangunan. Simple business model. Berikut merupakan gambaran dari simple business model Rebrick. Dari segmen key partners yaitu bank sampah sebagai penyedia plastik bekas, dan dari segmen key activities yaitu melakukan pemasaran pada perusahaan konstruksi ataupun developer. Kami juga melakukan penyuluhan terhadap pentingnya reduksi sampah plastik, dan kami juga menunjukkan hasil uji coba ketahanan produk. Dan dari segmen key resources, kami memiliki tenaga berupa pengrajin produk, akuntan, marketing, dan partnership. Dari segmen value professions, kami melakukan penekanan biaya, kami memproduksi ramah lingkungan, kami juga memiliki harga yang lebih bersaing dibanding batu bata biasa. Dari segmen customer relationship, kami memberikan hadiah langsung pada pembelian jumlah tertentu berupa aksesoris ruangan yang merupakan produk daur ulang. Dari segmen channel, kami memasarkan produk dengan melalui Facebook, Instagram, Tokopedia, website. Dari segmen customer, yaitu berbagai perusahaan konstruksi, developer perumahan, dan toko bangunan. Constructor yaitu dana mandiri 5%, pinjaman 5%, dan dari investor 90%. Dan dari segmen revenue streams yaitu penjualan produk. Go to market strategies. Dari segi segmentasi, produk Rebrick dibagi berdasarkan skala pembangunan dari suatu badan. Sasaran utama dari produk Rebrick adalah developer perumahan. Dan dari segi targeting, produksi Rebrick didasarkan pada permintaan pasar. Desain menyesuaikan keinginan konsumen dan berubah sesuai keinginan pasar. Dan dari segi positioning, segmen pasar terhadap konsumen dengan pendapatan menengah dan pada badan dengan skala pembangunan menengah. Competition. Kompetitor dari Rebrick adalah dari segi direct, yaitu toko bangunan dan perusahaan produksi batu bata massal. Dan dari segi indirect, yaitu supplier langganan perusahaan konstruksi dan produksi bata mandiri. Competitive advantages. Yang pertama yaitu environmentally friendly. Karena bahan dasar yang digunakan adalah plastik sehingga mengurangi timbulan plastik. Kemudian ada easy to modify. Karena dapat dibuat dengan ketahanan tertentu berdasarkan bahan baku jenis sampah. Dan cheaper price. Biaya produksi relatif lebih murah dikarenakan harga bahan baku lebih murah. Dan yang terakhir yaitu easy to use. Bisa digunakan dalam pembangunan rumah maupun paving jalan. Competitive approach. Dari segi offline dan online, yaitu melakukan door-to-door approach kepada toko bangunan dan melakukan advertisement. Kemudian dari segi partnership, bekerja sama dengan perusahaan konstruksi atau developer sehingga menjadi supplier utama perusahaan. Dan dari segi event show off, yaitu penyuluhan terhadap pentingnya reduksi sampah plastik dan uji coba ketahanan produk. Team member.
Berikut merupakan tim member atau susunan dari Raybrick. Yang pertama yaitu ada Fernando Cornelio selaku Chief Executive Officer, dan ada Bonifacius Mahardika Trihandono selaku Chief Marketing Officer, dan ada Raffi Marsha Tafakuri selaku Chief Operation Officer, dan yang terakhir yaitu Muhammad Fahmi Adiman selaku Chief Financial Officer. Funding Status and Financial Plan. Funding status dari Raybrick yaitu dana mandiri 5%, pinjaman 5%, dan dari investor 90%. Berikut merupakan financial plan dari Raybrick. Yang pertama yaitu bahan baku. Kami memperkirakan biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah. Dan kemudian ada operasional, kami memperkirakan biayanya sebesar 20 juta rupiah. Dan yang terakhir ada promosi. Kami memperkirakan biaya promosi sebesar 5 juta rupiah. Jika memiliki pertanyaan, dapat menghubungi DM Instagram kami yaitu @raybrick_id dan YouTube kami yaitu raybrick_id, dan email kami yaitu raybricks@gmail.com. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.